Hi everyone, jumpa lagi bersama saya, Sunu Farid Latif dalam TOEFL Preparation. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas listening untuk part A, di mana maksudnya apa. Nah, untuk yang part B sama part C kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebenarnya part B, part C itu seperti apa sih, kemudian strateginya kayak apa. Nah, kita akan bahas seperti materi berikut ini. Baik, sekarang untuk listening part B nanti terjadi di soal nomor 31 sampai 38. Jadi nanti akan ada 8 pertanyaan. Nah, untuk part B ini nanti percakapannya akan lebih panjang, tapi satu percakapan nanti untuk 4 pertanyaan. Jadi ini berbeda sekali dengan yang part A, di mana satu percakapan nanti untuk satu pertanyaan. Artinya part A nanti lebih gampang, sedangkan part B nanti lebih sulit karena satu pertanyaan untuk satu conversation untuk 4 pertanyaan. Yang kedua adalah kesulitan dari tes TOEFL untuk yang listening adalah tidak ada soal yang ditulis. Jadi nanti hanya ada pilihan A, B, C, sama D. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita bisa memprediksi pertanyaan dari pilihan jawaban tersebut. Oke ya, jadi ini untuk yang part B nanti akan ada satu pertanyaan untuk satu conversation untuk 4 pertanyaan. Kemudian nanti ada 8 soal, berarti nanti akan ada 2 percakapan. Nah, 2 percakapan itu nanti untuk 8 pertanyaan nomor 31 sampai 38. Nah, apa bedanya dengan part C? Oke, kalau part C nanti berupa monolog. Jadi monolog itu adalah orang yang ngomong sendiri. Jadi misal kayak saya ini masuk ke part C di mana saya menjelaskan sendiri, tidak ada yang bertukar pikiran. Tapi kalau yang part B tadi ada percakapan antara 2 orang. Nah, satu monolog itu nanti untuk 4 pertanyaan. Nah, karena nanti soalnya nomor 39 sampai 50 berarti akan ada 12 pertanyaan, maka nanti akan ada 3 monolog di part C. Maaf ya, ini ralat ya, part C. Oke, sekarang kita langsung latihan bagaimana strategi untuk mengerjakan part B sama part C. Karena sebenarnya dia hampir sama, cuma bedanya satu ngomong sendiri, satunya ngomong berdua. Oke. Caranya gini, ketika nanti diperdengarkan soal untuk yang part B sama part C, pasti sebelumnya diberikan yang namanya direction. Jadi direction itu nanti dibacakan. Untuk yang part B nanti ada, part C juga ada. Kalau part C nanti lebih panjang lagi directionnya. Nah, disitulah waktu yang tepat buat teman-teman untuk membaca pilihan-pilihan jawaban. Kemudian nanti tugas teman-teman adalah memprediksi. Oke, gimana cara memprediksinya? Gampang. Misalnya kayak gini. Kemarin sudah saya sampaikan, kalau nanti pilihan jawabannya in, on, at, berarti dia menanyakan lokasi. Oke ya. Kalau menanyakan nanti to, wash, to, sleep, to, clean, dan lain sebagainya, berarti menanyakan what to do. Kalau nanti he is a carpenter, he is a pilot, he is a teacher, berarti menanyakan pekerjaan. Nah, tugas kita adalah memprediksi apa soal yang mungkin ditanyakan dari pilihan jawaban tersebut. Nah, kalau sudah kita memprediksi, ketika nanti dia ngomong, kan pertanyaannya belum dibacakan. Ketika dia nanti ngomong, maka kita akan jawab sesuai prediksi kita. Nah, nanti kalau sudah kita coret-coret, kemudian nanti diperdengarkan pertanyaannya, baru kita pastikan apakah prediksi saya ini nanti sama. Misal kayak gini ya. Misal ini ada pilihan A, B, C. Kemudian ini diperdengarkan percakapannya, kemudian saya prediksi. Oh, ini kayaknya pertanyaannya di mana percakapan ini berlangsung. Kemudian saya jawab, oh karena ini membahas tentang soal-soal ujian, berarti ini di kampus. Saya jawab di sini nomor 31 adalah di kampus. Kemudian ketika pertanyaan aslinya diucapkan, saya harus mengkonfirmasi apakah prediksi saya tadi sama dengan soal aslinya. Ternyata sama, berarti jawaban saya sudah benar. Tapi kalau ternyata beda, berarti saya harus mencari jawaban yang lain. Gitu ya. Oke, sekarang kita praktekkan ya. Oke, cara memprediksi soal. Coba perhatikan ini. Perhatikan, ini ada 4 pertanyaan ya. Ada 4 pertanyaan. Perhatikan di sini ada find work on campus, work in the office, help students find job, ask the woman question. Nah, dari pilihan jawaban ini, maka
ini kira-kira akan membahas tentang apa yang diinginkan oleh si bla 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 tersebut. Misal, bisa si laki-laki itu, bisa si perempuan itu. Dari mana tahu? Dari ini, menemukan kerjaan di kampus, bekerja di kantor, membantu student menemukan pekerjaan, meminta wanita itu, menanyakan pertanyaan ke wanita itu. Nah, ini adalah beberapa pilihan yang bisa diasumsikan bahwa oh, ini kira-kira si A ini mau ngapain, seperti itu. Kemudian yang nomor 2, in the library, in a classroom, in a campus office, in apartment. Nah, di sini kira-kira kita juga bisa memprediksi. Berarti ini pertanyaannya kemungkinan adalah where is the conversation, atau where does the conversation take place, di mana kira-kira conversation ini terjadi. Kemudian yang nomor 3 ya. No more than 10, at least 20, no more than 20, up to 10. Berarti ini menanyakan tentang durasi, ya. Tentang durasi. Dari mana ini? Dari ini. Tidak lebih dari 10, minimal 20, tidak lebih dari 20 sampai 10. Nah, ini adalah durasi. Kemudian nomor 4, fill out a form, give her some info, tell her some news, phone her. Nah, kemudian untuk yang 4 ini juga sama-sama aktivitas. Kalau aktivitas di akhir, biasanya pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini lebih jelasnya. Nah, oke, find work on campus work. Oh, berarti ini bisa jadi menanyakan topik. Oke ya. Berarti menanyakan topik ya, sama juga dengan menanyakan apa yang diinginkan oleh pria itu. Kemudian ini where does the conversation take place? Oke. Kemudian nomor 20. Oh, pertanyaan ternyata berapa jam does the man want? Berapa jam kerja laki-laki itu minta? Oke, sama ya durasi. Kemudian fill out, give her, tell her some news from her. Pertanyaan adalah what does the woman tell the man to do tomorrow? Apa yang wanita itu minta kepada si pria itu untuk dilakukan besoknya. Nah, ini adalah prediksi, ini adalah soal realnya. Nah, dari prediksi tadi kita sudah memberikan prediksi yang mendekati dengan soal aslinya. Nah, dari situ kita nanti bisa menjawab soal dengan lebih tepat. Jadi caranya sekali lagi, lihat pilihan-pilihan jawabannya, kemudian kita harus kritis, ini kira-kira soalnya seperti apa. Ketika diperdengarkan percakapannya, kita sudah bisa menemukan apa jawabannya, gitu ya. Oke, sekarang kita prediksi lagi ya. Perhatikan ini ya. Number 1, a trip to visit Eskimos, a trip the woman took, a trip the man has taken, a camping trip. Nah, biasanya kalau di awal ini menanyakan topik. Berarti pertanyaannya, what is the topic? Kemudian yang kedua, just before vacation, after the school semester, at the end of summer, after a break from school. Nah, ini ada before, after, berarti menanyakan when. When apa? When the conversation. Does the conversation take place? Kemudian ada 3 hours, 3 days, 3 classes, 3 weeks. Berarti sama, kira-kira dia menanyakan durasi ya. Oke, nomor 4. She is scared, dia takut. She can't wait, dia nggak bisa menunggu. It is exciting for her, she prefer not to try. Nah, ini kira-kira menanyakan apa? Menanyakan feeling. Nah, kalau menanyakan feeling, berarti nanti pertanyaannya, what does the woman feel? Apa yang dirasakan si wanita itu? Oke ya. Jadi caranya sekali lagi, dari pilihan-pilihan jawaban itu kita bisa memprediksi kira-kira apa pertanyaannya. Kalau di awal biasanya menanyakan topik, kalau di seperti ini ya, ini menanyakan waktu ya, kapan terjadi. Kalau ini menanyakan durasi apa? Nah, nanti diprediksi ketika diperdengarkan. Kemudian yang ini menanyakan feeling dari kata-kata, dia takut, dia nggak bisa menunggu, dia sangat senang. Ini menanyakan perasaan. Oke. Nah, untuk latihan listening exercise-nya, silakan teman-teman buka di www.eslminlab.com. Di situ nanti ada easy, ada medium, sama ada difficult. Materinya sangat banyak sekali untuk latihan, bisa scoring juga, dan bisa diulang-ulang lagi sehingga nanti teman-teman akan terbiasa dengan model-model soal listening.
Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.